Panggil Gea pada Raka. Wajah Raka memerah karena Gea memanggilnya sayang. Dan Gea menggandeng tangan Raka hingga tanpa Gea sadari buah dadanya menempel dan terasa di tangan Raka. Astaga, dia malah menempelkan buah dada mudanya. Aku kan jadi ingin menyentuhnya, gumam Raka dalam hati. Aih, lihatlah wajahmu merah lagi tuan suami. Kau selalu membuatku gemas. Aku jadi ingin menciummu. Ya ampun kuatkan imanku, ucap Gea sambil menutup wajahnya seperti biasa. Jika terus begini, imanku juga bisa runtuh gadis aneh, gumam Raka. Oh astaga, ya ampun tuan, jadi malu-malu kambing gara-gara kumbalan nona muda, bisik Bekti pada Raka. Kau itu jomblo, mana mengerti, bisik Raka pada Bekti. Untung saja di sana sangat ramai dan berisik. Jadi istri kecilnya ini tidak tahu jika kedua makhluk tinggi dan tampan ini sedang berbisik. Dan untung saja gadis ini pendek, jadi tidak bisa melihat apa yang dilakukan Raka dan Bekti di belakangnya. Tuan akhir-akhir ini terlihat sangat bucin. Berbeda suasana saat Tuan bersama dengan Nona Lestari. Nona muda bisa saja membuat Tuan berubah 180 derajat. Batin Bekti terkekeh-kekeh. Setelah puas berkeliling di taman hiburan, mereka kini mencari tempat makan dan Raka memutuskan untuk makan di hotel milik Raka aja karena tempatnya tidak jauh dari situ. Sekalian Raka ingin melihat keadaan hotelnya di sana. Bekti pun setuju, begitupun Gea. Ia hanya ikut saja karena jika Gea yang merekomendasikan tempat makan, maka sudah pasti tempat makan yang dituju Gea adalah warteg ataupun warung bakso. Mereka kini sudah sampai di sana dan hotel milik keluarga Raka itu ternyata sangat besar dan mewah. Gea berdecak kagum melihatnya. Baru kali ini Gea menginjakan kaki di tempat seperti ini. Baru saja sampai dan hendak duduk, ulet bulu dan minuman dingin itu menghampiri mereka bertiga. Sepertinya kedua manusia ini selalu mengikuti kemanapun Gea pergi. Dan memang benar, setiap hari Lestari menyuruh orang untuk memberi informasi tentang Raka dan juga Gea padanya. Sebenarnya sejak tadi Bilar dan Lestari mengikuti Raka. Namun dari tadi Bilar dan Lestari menjaga jarak agar mereka tidak dicurigai diikuti. Tujuannya apalagi jika bukan ingin Raka kembali pada Lestari. Manusia tidak tahu malu ini memang sangat percaya jika Raka akan kembali padanya. Hai Raka, apa kabar? Sapa Lestari. Dengan suaranya yang lembut, Raka hanya diam saja tidak menanggapinya. Begitupun dengan Gea dan juga Bekti. Masih dengan posisi tidak tahu malu, Lestari dan Bilar ikut duduk dan bergabung bersama dengan mereka bertiga. Raka, aku sangat merindukanmu, ucap Lestari. Hei, Nona Lestari, dia itu suamiku. Kau salah alamat merindukan suami orang, ucap Gea. Jangan mengganggu kami, pergilah kalian berdua, usir Raka. Kami datang dengan baik-baik Raka, ucap Bilar. Namun Raka malah memalingkan wajah. Kalian tidak usah lagi menyembunyikan keadaan Raka. Aku sudah tahu semuanya. Aku hanya ingin Raka kembali padaku, ucap Lestari. Memangnya suamiku mau apa sampai kau repot-repot ingin merebutnya dariku, ucap Gea dengan ketus. Aku tahu terlalu mencintaiku hingga ia tidak sanggup melihatku dengan pria lain. Makanya ia terpaksa menikahi kau, wanita gila, ucap Lestari. Gea terkejut mendengarnya, tapi tidak dengan Raka dan Bekti yang sudah tahu jika gadis tidak tahu malu ini mencari informasi tentangnya. Raka dan Bekti melihat ke arah Gea. Gea terlihat menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya. Oh astaga, tuan suami itu menikahi bukan karena dia terlalu mencintaimu, tapi ia menikahiku karena setiap hari ia merutuki kebodohannya karena sudah mencintai wanita depresi yang suka batang temannya. Kau mengerti Nona Lestari? Ucap Gea penuh penekanan. Apa kau bilang? Lestari menahan geram, berbeda dengan Raka dan Bekti yang menahan senyum. Mendengar ucapan Gea, wajah Lestari merah menahan marah. Kenapa jika sedang berada di hadapan Gea, Lestari selalu merasa rendah serendahnya. Bahkan jika ia berada di hadapan
Bilar dan Raka yang selalu mengagumi dan memberikan banyak pujian untuknya. Hingga ia merasa menjadi perempuan yang sempurna dan punya segalanya. Wajah cantik dan tubuh indahnya serta tutur kata yang halus mampu membuat Raka dan Bilar tergila-gila padanya. Hingga Lestari selalu merasa menjadi wanita yang sangat istimewa. Tapi kenapa gadis gila ini selalu menganggapnya sebagai gadis penyuka batang? Sungguh Lestari merasa sangat terhina dengan ucapan Gea. Lestari, bukan gadis seperti itu kau tahu. Lestari wanita baik-baik, semua ini salahku. Bela Bilar. Gadis baik-baik, ucap Raka dengan nada mengejek. Hei, kau kecebong hanyut, sebaiknya kau terlalu lama diam di kulkas hingga otakmu itu beku, ucap Gea. Apa? Siapa kecebong hanyut? Tanya Bilar. Kau, kecebong hanyut Bilar, yang bentukannya bulat, hanya punya ekor panjang, entah kayak apa bentuknya, pokoknya paling jelek lah, ucap Gea. Membuat Bekti tertawa terpingkal-pingkal saat mendengarnya, sedangkan Raka menahan tawanya hingga perutnya terasa sakit. Astaga, kecebong hanyut, ucap Raka masih dengan tawanya. Diam kau, ucap Bilar kesal pada Raka. Dengarkan aku ya. Kau membelanya mati-matian, sedangkan gadis yang kau bela itu mengejar pria lain. Memangnya kau tidak sakit apa? Otakmu itu kau simpan di mana sih? Ucap Gea. Dek. Bilar merasa tersentil dengan ucapan Gea. Memang benar apa yang diucapkan Gea. Sebenarnya hati Bilar merasa tidak rela Lestari terus mengejar Raka. Tapi jika ia tidak membantu Lestari, maka Lestari tidak akan mau bertemu lagi dengan Bilar. Bilar tidak sanggup jika ia tidak bisa bertemu dengan Lestari. Bilar hanya menghela nafas kasar. Dan kau ulat bulu, aku dan tuan suami itu suami istri yang sah, jangan menggangguku lagi, pergi sana. Karena Raka sudah tidak mencintaimu lagi. Cintanya sekarang hanya Gea yang cantik jelita. Iya kan tuan suami? Ucap Gea dengan suara manja. Jangan menutup hatimu dan menghalangi cinta kami untuk bersatu. Kau itu hanya orang lain di antara hubungan kami. Sadarlah, ucap Lestari. Namun si istri kecil malah menggeruk kepalanya yang tidak gatal. Merasa gemas sendiri dengan ucapan Lestari. Raka menjadi gemas melihat tingkah Gea yang bisa sangat santai menghadapi Lestari yang notabene tidak tahu malu. Tuan suami sayang, namaku siapa? Tanya Gea. Gea, jawab Raka. Gea pun tersenyum. Apa kau mencintai Gea atau Lestari? Tanya Gea. Gea, jawab Raka, membuat Lestari mendelik kesal dan sangat marah. Ya ampun, kau membuatku sangat terharu tuan suamiku sayang, ucap Gea. Istri kecilku yang pintar, gumam Raka dalam hati sambil tersenyum ke arah Gea. Sudahlah Lestari, kita pergi, ajak Bilar. Aku sedang pertahankan cintaku Bilar, ucap Lestari menatap Raka penuh harap. Bilar hanya memalingkan wajahnya, sedangkan Bekti berdecak sebal mendengarnya. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Baby Pitolka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih ya novelers semuanya, karena sudah doain mamanya